Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita minggu-minggu kemarin, 2 minggu lalu, sampai mungkin minggu-minggu ini disibukkan ya dengan salah satu kegiatan yang ya kita ikuti tapi juga kita tidak terbiasa mengikutinya. Kira-kira apa? Kegiatan apa? Yang jawab nanti saya kasih makan siang gratis di pasturan. Kita kerap kali sering ikut acara halal bihalal, iya atau enggak? Ya, kita sering ikut, entah itu di kantor, entah itu ibu-ibu arisan, entah itu para pensiunan, entah itu di sekolah, kampus dan lain sebagainya. Kita kerap kali ikut halal bihalal. Ya nggak apa-apa ikut, isinya kan juga cuma makan-makan toh, ya. Seneng ya berbagi cerita, sekaligus ajang reuni, sekaligus ajang berjumpa setelah lama mungkin tidak berkumpul bersama. Kita ikut halal bihalal, ya nggak apa-apa ya. Sebagai salah satu memang kekhasan bangsa Indonesia, yaitu suka berkumpul dan makan-makan bersama. Coba saja perhatikan, kalau setiap acara itu pasti nominal yang paling besar itu adalah untuk konsumsi. Orang sibuk ketika berkumpul itu, aduh saya bawa apa ya? Aduh saya nanti pesan apa ya? Aduh makannya gimana nanti ya? Semua orang sibuk itu, nggak apa-apa, karena kita senang memang berkumpul dan makan-makan. Maka saya juga senang itu, maka kita berkumpul, ayo kita makan-makan kapan ya? Saudari-saudaraku yang terkasih, kenapa saya mengatakan atau melihat pengalaman halal bihalal atau berkumpul bersama-sama lah, bersekutu bersama-sama. Salah satu tradisi Kristiani yang sudah diwariskan turun-temurun oleh para rasul adalah jemaat berkumpul. Jemaat berkumpul. Seperti kita ini tradisi kita berkumpul udah dari zaman para rasul. Mungkin selama 2 tahun kemarin pandemi kita berkumpul tapi secara daring, secara online. Tapi sudah mulai sekarang kita berkumpul bersama-sama melakukan perjamuan suci sekaligus juga mendengarkan firman Tuhan. Dan itu tradisi Kristiani yang sangat tua, bahkan sejak Yesus bersama para rasul. So bukan hanya kumpul-kumpul saja, bukan hanya cuma sekedar datang, duduk ya, tetapi mendengarkan sekaligus tradisi yang lain, yaitu ini. Ketika para murid berkumpul, nih bacaan pertama mengatakan, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah. Menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah. Apa yang dilakukan Allah? Penulis Lukas, penulis Kisah Para Rasul mengatakan, yang dilakukan Allah adalah membuka pintu iman bagi kita dan bagi orang lain. Membuka pintu iman. Jadi dengan mendengarkan cerita dan bercerita tentang Allah bisa membuka pintu iman. Itulah tradisi Kristiani yang tertua. Yesus pun juga melakukan demikian kan, berkumpul bersama murid, lalu melakukan mujizat, lalu mengadakan perjamuan, cerita, oh tadi saya begini, saya begini. Salah satunya yang dilakukan dalam bacaan Injil. Dikatakan di sana, dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid yang lain. Jadi ketika berkumpul bukan hanya sekedar datang menyimak hahahe, tetapi mendengarkan sekaligus mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu, pengalaman tentang Tuhan. Saudari-saudaraku, sekarang kegiatan itu atau peristiwa itu sering kita sebut dengan satu kata yang sepertinya dari bahasa Inggris tetapi sudah meresap ke dalam kasanah bahasa Indonesia. Ada satu kata yang menggambarkan situasi itu, berkumpul lalu bercerita.
yaitu kata sharing. Sepertinya udah biasa kita mendengar, ayo kita sharing. Padahal itu kan sebenarnya bahasa Inggris, tapi sudah diresap ke dalam kasanah bahasa Indonesia. Jadi kita sudah biasa dengan dan mendengar kata sharing. Sharing tentang apa? Biasanya kalau kita menangkap sharing, oh tentang bercerita tentang pengalaman sama Tuhan, bercerita tentang iman kita, bercerita tentang bagaimana kitab suci itu berbunyi, bagaimana kitab suci itu kita renungkan. Itu sharing iman. Tetapi sharing yang paling sederhana, kalau saya kumpul keluarga, lalu ponakan-ponakan berkumpul, mereka main handphone. Lalu ibu-ibunya, kakak-kakak saya itu bilang, ayo jangan sendirian, sharing dengan yang lain. Akhirnya mereka sharing nonton bersama. Bukan sekedar cerita iman, bukan sekedar cerita kitab suci, tetapi hanya sharing, berbagi nonton YouTube bersama. Itu yang paling dasar, itu yang paling luaran. Kita juga sering berbagi, ya, sharing apa, makanan dan lain sebagainya, potluck satu sama lain. Ya. Kita juga sudah sering melakukan sharing, yang paling sederhana sekalipun. Maka kalau dari kata sharing itu artinya bisa macam-macam, bisa berbagi, ya, share, ya, berbagi dengan yang lain, atau memberi, share kepada yang lain, atau kalau bahasa dalam kitab suci, kasih. Ayo kamu kasih itu ke orang lain. Kasih itu kan memberi, bukan sekedar soal cinta kasih, tapi kata kasih itu memberi. Ayo itu kasih ke orang ini, itu kasih ke Romo, ya. Bukan sekedar yang lebih dalam, oh kasih, cinta kasih, enggak. Kasih itu memberi, hanya memberi saja. Kita sebut itu dengan kata kasih. Saudari-saudara, satu kata ini yang meneguhkan kita, sharing. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus memberikan pesan, hendaklah kamu saling mengasihi. Secara sederhana bisa kita renungkan, hendaklah kita masing-masing saling sharing satu sama lain. Itulah watak rohani, sifat rohani orang-orang Katolik. Di situ dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus. Orang Katolik, salah satu cirinya, wataknya, identitasnya adalah sharing, berbagi, mengasihi, menceritakan sesuatu yang membuat pintu iman itu terbuka. Saudari-saudara, Yesus juga sharing tentang pengalamannya, tentang perintahnya untuk mengasihi. Dalam bacaan pertama juga para murid sharing tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Dalam bacaan kedua juga dikatakan dalam kitab Wahyu, lalu aku mendengar suara yang nyaring, sharing cerita. Itulah watak rohani yang semakin menguatkan iman kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kadang kalau orang Katolik disuruh sharing itu malu-malu, apalagi soal iman, soal kitab suci. Enggak usah takut, enggak usah malu. Karena pengalaman iman itu personal, pribadi. Pengalaman iman saya mungkin berbeda dengan saudari-saudara yang terkasih. Pengalaman saudari-saudara juga mungkin berbeda dengan pengalaman saya, tetapi dengan sharing, dengan berbagi, menceritakan, kita bisa saling meneguhkan. Itulah gunanya persekutuan, berkumpul bersama dalam persaudaraan seiman. Mungkin kita bisa berkumpul dengan yang lainnya, mungkin baik ya, dengan saudari-saudara kita yang Muslim, yang Kristen, atau yang lainnya. Kita bisa berkumpul dan mungkin ada nilai-nilai yang baik di sana, saya yakin pasti. Tetapi gunanya kita berkumpul bersama seiman Katolik bukan hanya baik, tetapi juga nilai-nilai yang benar. Teologinya benar, penafsirannya benar, imannya, penghayatannya juga benar. Maka mulai sekarang
di lingkungan-lingkungan, ada doa rosario, ada ziarah, juga mungkin di keluarga-keluarga Anda. Punyakah tradisi untuk sharing? Nggak usah yang susah-susah menceritakan pengalaman hari ini antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, pasangan, suami istri, atau mereka yang berpacaran. Sharing, cerita satu sama lain. Dan itu meneguhkan. Semoga kita sendiri juga diteguhkan oleh Allah, oleh Yesus untuk semakin mengasihi. Kita hening sejenak, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya